Bayangkan, sebuah rumah di mana setiap langkah terasa salah. Bayu dan Nadira, pasangan muda yang mencari awal baru, malah terjebak dalam tempat penuh misteri. Apa kau yakin semua rumah punya jalan keluar? Atau justru ada beberapa yang tak pernah ingin kau tinggalkan? Di rumah ini, waktu tidak bergerak maju. Keberadaanmu bisa menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang tahu apa yang menunggu di balik pintu berikutnya. Siapkan dirimu, karena cerita ini hanya untuk mereka yang berani. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan bagian berikutnya. Kita akan membuka tabir misteri ini bab demi bab. Tapi hati-hati, mungkin bukan hanya kamu yang menonton. Selamat datang. Semoga kamu bisa keluar. Bayu dan Nadira adalah pasangan muda yang baru menikah 6 bulan lalu. Bayu berusia 33 tahun, bekerja sebagai kontraktor bangunan, sementara Nadira, yang lebih muda beberapa tahun darinya, baru saja berhenti bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket karena ingin fokus membangun keluarga kecil mereka. Mereka sudah mencoba untuk punya anak, tapi hingga kini belum ada tanda-tanda kehamilan. Kehidupan mereka bukannya tanpa masalah. Pernikahan ini sempat tidak disetujui oleh keluarga Bayu. Orang tua Bayu tidak percaya pada Nadira, menganggap wanita itu hanya mengejar uang dan tidak akan tahan menghadapi hidup susah. Tapi Bayu tetap kukuh menikah dengan Nadira. Ia merasa hanya Nadira yang mampu membuatnya merasa utuh setelah trauma masa lalunya. Perceraian dengan istri pertamanya, yang meninggalkannya dengan tumpukan utang dan rasa kecewa mendalam. Keputusan mereka untuk pindah ke rumah ini muncul dari desakan ekonomi. Setelah menikah, mereka tidak mampu lagi membayar kontrakan di kota, sehingga ketika Bayu melihat iklan rumah tua ini dijual murah, ia merasa itu adalah kesempatan emas. Meski kondisi rumah agak terbengkalai, Bayu optimis bisa merenovasinya sedikit demi sedikit. Ini rumah kita sendiri, Nat. Nggak ada lagi bayar bulanan, nggak ada lagi pindah-pindah, ucap Bayu meyakinkan. Namun Nadira merasa ragu. Ada firasat buruk yang menempel di pikirannya sejak pertama kali melihat rumah itu dalam foto iklan, tapi ia tidak mau menyakiti hati suaminya. Bayu sudah melakukan banyak pengorbanan untuk mereka. Aku ikut kamu aja, Bay, ucap Nadira akhirnya, meski hatinya terasa berat. Mereka sampai di rumah itu sore hari, tepat saat langit mulai berwarna jingga. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil, jauh dari keramaian. Tidak ada tetangga terdekat, hanya pepohonan rimbun dan suara angin yang berdesir pelan. Kesunyian itu terasa menyesakan, seperti sesuatu yang menunggu untuk bangkit dan menyambut mereka. Gak apa-apa, Nat, kita butuh tempat tinggal dan ini murah banget, ucap Bayu sambil merangkul istrinya. Nadira mengangguk pelan. Ya, mudah-mudahan cuma rumah tua biasa. Tapi di dalam hatinya, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka sejak awal mereka tiba. Mereka membuka pintu depan yang berderit keras. Udara lembab langsung menyambut, beraroma kayu lapuk dan sisa dupa yang sudah lama padam. Ruangan dalamnya remang-remang. Hanya diterangi cahaya matahari sore yang masuk lewat jendela kecil. Bayu menyalakan lampu, tapi bohlam tua itu hanya berkedip-kedip sebelum mati sepenuhnya. Lampunya bermasalah, keluh Bayu. Besok gua ganti. Nadira hanya mengangguk tanpa suara. Pikirannya melayang pada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Rasanya seperti langkah kecil di belakang punggungnya, meski ia tahu tidak ada siapapun selain mereka berdua di rumah itu. Malam pertama mereka di rumah baru, Bayu dan Nadira mulai tidur di kamar utama. Angin malam bertiup, membuat tirai jendela melambai-lambai pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 2:30. Nadira terbangun oleh suara bisikan halus. Bisikan yang berasal dari kamar di ujung lorong. Mari main ke sini. Bey, denger gak? Ada suara dari kamar itu. Nadira mengguncang tubuh suaminya dengan cemas. Bayu membuka matanya setengah dan menghela napas. Udah, mimpi kali, Nat. Tidur lagi. Tapi bisikan itu semakin jelas. Pergi sebelum terlambat. Suara itu terdengar serak dan terputus-putus, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Nadira menggigil,
tapi dia memberanikan diri untuk bangkit dan berjalan menuju kamar di ujung lorong. Saat ia membuka pintu, lampu dalam kamar berkedip, dan di sana, di sudut ruangan, berdiri sosok anak kecil dengan pakaian compang-camping. Matanya hitam pekat dan wajahnya pucat seperti mayat. Nadira tercekat tak mampu bergerak. Anak itu menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. "Selamat datang di rumah kami," bisiknya sebelum menghilang begitu saja di udara tipis. Bayu dan Nadira mencoba menjalani hari pertama mereka di rumah baru itu dengan biasa-biasa saja, meski perasaan tak nyaman masih melekat di hati mereka. Bayu berusaha mengalihkan fokusnya dengan mulai memeriksa bagian rumah yang perlu diperbaiki. Paling cat ulang sama ganti beberapa jendela aja. Kalau udah rapi, rumah ini bakal enak banget buat kita tinggalin, ujar Bayu sambil membuka kotak peralatan. Namun Nadira merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak pagi itu. Setiap kali ia berjalan di dalam rumah, ada suara aneh, derit kayu lantai atau ketukan pelan, seolah ada seseorang yang mengikutinya dari jauh. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa rumah tua memang selalu punya suara-suara aneh, tapi kecemasan itu tak mau pergi. Saat siang tiba, Nadira memasak di dapur. Dari sudut matanya, ia melihat sebuah bayangan melintas cepat di koridor menuju kamar kecil di ujung lorong. Ia menghentikan aktivitasnya sejenak dan mendongak. "Bayu," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekati lorong itu. Dingin aneh langsung menyergap kulitnya, seperti suhu ruangan mendadak turun beberapa derajat. Dari dalam kamar kecil, terdengar suara ketukan pelan. Nadira menarik napas dalam-dalam dan mendekat. Ketika ia membuka pintu kamar, hanya keheningan yang menyambutnya. Tapi, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cermin retak itu kini terisi kabut tipis, dan di dalamnya terlihat pantulan seorang wanita dengan wajah penuh luka, menatap Nadira dengan mata penuh dendam. Nadira tersentak mundur dan menutup pintu kamar dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa mengabaikan lagi, ada sesuatu di rumah ini yang tak ingin mereka di sana. Sore itu, Bayu keluar untuk membeli peralatan listrik. Nadira ditinggalkan sendirian di rumah. Saat Bayu pergi, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bisikan samar dari sudut ruangan, suara langkah kaki kecil yang berlari di sepanjang lorong, dan derit-derit pintu yang terbuka sendiri. Nadira mencoba menenangkan dirinya dengan menonton televisi di ruang tamu. Namun layar televisi tiba-tiba mati sendiri, dan suara pelan terdengar dari belakangnya. "Jangan di sini." Nadira membalikkan badan dengan cepat, tapi ruangan di belakangnya kosong. Ia mencoba menghubungi Bayu lewat ponsel, tapi sinyalnya hilang. Saat ia berjalan ke jendela untuk mencari sinyal, dari kaca jendela itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di teras rumah berdiri sosok anak kecil yang sama dengan yang ia lihat semalam. Anak itu menatapnya dengan mata hitam pekat dan menyeringai. Di sudut bibirnya ada bekas darah kering. Nadira jatuh terduduk, tak mampu bergerak. Kengerian itu terlalu nyata untuk diabaikan. Apapun yang menghantui rumah ini, ia tahu sekarang bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sini. Malamnya, Bayu akhirnya pulang. Nadira langsung menceritakan semua yang ia alami. Tapi seperti biasa, Bayu hanya menganggap itu sebagai khayalan karena stres. "Mungkin kamu masih belum terbiasa sama rumah ini, Nad. Nanti lama-lama juga enak," ucapnya sambil tersenyum menenangkan. Namun malam itu, teror tak lagi hanya datang pada Nadira. Saat Bayu tidur, ia bermimpi buruk. Ia melihat keluarganya terbunuh dengan sadis di dalam rumah ini. Darah mengalir di sepanjang lantai, dan suara tangisan anak kecil terdengar di setiap sudut ruangan. Saat Bayu mencoba melarikan diri, pintu-pintu rumah menutup sendiri, dan sosok wanita berwajah rusak muncul di depannya. "Kamu tidak boleh pergi." Bayu terbangun dengan napas tersengal. Tapi ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya masih berada di mimpi itu. Sosok wanita itu berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Bayu mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Wanita itu mendekat dan berbisik, "Kalian semua akan mati di sini."
Malam itu, Nadira dan Bayu mencoba tidur di kamar utama. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin malam mendesir dari sela-sela jendela. Nadira masih terjaga, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa sesuatu mengawasi mereka dari sudut gelap kamar, di tempat lampu tidak bisa menjangkau. Jam dinding berdentang 3 kali. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil di atas plafon, seperti seseorang sedang berjalan pelan-pelan di atas mereka. "Kamu dengar itu?" Nadira menyenggol lengan Bayu. Bayu terbangun, tapi belum sepenuhnya sadar. "Mungkin tikus, Nad. Udah, tidur lagi," gumamnya setengah malas. Namun langkah itu tidak berhenti, malah semakin jelas dan cepat, seolah-olah seseorang sedang berlari mondar-mandir di atas plafon. Bayu akhirnya bangkit dan mengambil senter. "Gue cek ke loteng," katanya dengan nada tegas, meski raut wajahnya terlihat gugup. Tangga kayu menuju loteng berderit keras saat Bayu menaikinya. Saat dia membuka pintu loteng, bau busuk langsung menyergap, bau seperti daging yang membusuk. Bayu menyalakan senter dan menyinari sekeliling. Di sudut ruangan, ada tumpukan boneka tua dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Tapi itu bukan yang paling membuatnya merinding. Di dinding loteng ada coretan-coretan dengan darah kering yang membentuk kalimat, "Kami tidak pernah pergi." Bayu tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Suara cekikikan anak kecil yang begitu dekat, seolah berdiri di balik punggungnya. Ketika ia membalikkan badan, senter di tangannya mati seketika, dan seluruh loteng menjadi gelap gulita. Dan di bawah Nadira cemas menunggu. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip-kedip diiringi bunyi dari pintu depan. Nadira berjalan pelan menuju pintu, menahan napas saat gagang pintu bergerak sendiri, berputar dengan perlahan. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar, hanya pekatnya malam dan angin dingin yang menusuk kulitnya. Tapi sebelum Nadira sempat menutup pintu, dari dalam kegelapan muncul sosok wanita berambut panjang dengan wajah penuh luka. Sosok itu menyeringai dan berkata dengan suara parau, Anak-anak kami butuh teman. Nadira berteriak keras dan menutup pintu dengan cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Bayu sudah berdiri di sana dengan wajah kosong. "Bay, kamu nggak apa-apa?" Nadira bertanya dengan cemas. Bayu tidak menjawab. Matanya kosong, dan di sudut bibirnya mengalir setitik darah segar. Di tangannya ada boneka lusuh yang ia bawa dari loteng. Mereka bilang, "Kita nggak boleh pergi." Pagi berikutnya datang, tapi rumah itu terasa seperti tidak pernah mengenal pagi. Langit di luar mendung pekat membuat suasana tetap kelam. Nadira duduk di ruang tamu sambil memeluk lututnya. Di hadapannya, Bayu duduk diam dengan wajah lelah, masih menggenggam boneka yang ia temukan di loteng. Matanya cekung, seperti tidak tidur semalaman. "Bay, kamu yakin gak apa-apa?" Nadira mencoba menanyakan lagi, kali ini dengan lebih lembut. Namun Bayu hanya menggeleng pelan, masih terdiam tanpa ekspresi. Di balik tatapan kosongnya, ada sesuatu yang mulai mengganggu Nadira. Ini bukan Bayu yang ia kenal. Tiba-tiba, suara televisi menyala sendiri. Layar menunjukkan rekaman lama. Sebuah keluarga kecil sedang merayakan ulang tahun anak mereka di ruang tamu, ruang yang sama di mana Nadira dan Bayu duduk saat ini. Anak kecil itu tampak bahagia, tapi kemudian, di layar, bayangan hitam muncul di belakang sang ibu dan menatap kamera. Nadira mematikan TV dengan cepat, jantungnya berdebar. Siapa keluarga itu? Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, seolah menjawab pertanyaan Nadira, pintu kamar tidur terbanting dengan keras di lantai atas. Nadira dan Bayu bergegas naik ke lantai 2. Mereka melihat pintu kamar terbuka lebar, berayun perlahan seolah ada yang baru saja masuk. Di dalam kamar, mereka menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Di dinding kamar tergambar pola-pola aneh seperti simbol kuno, dan di tengahnya ada foto keluarga yang mereka lihat di TV tadi. Tapi kali ini, wajah-wajah mereka semua dicoret dengan tinta merah. Bayu mendekati foto itu, dan mendadak tangannya gemetar. "Mereka ini..." Suaranya terhenti, seperti takut melanjutkan kalimatnya. "Ini keluarga yang dulu tinggal di sini.
mereka semua mati, dibantai di rumah ini. Nadira tertegun, tubuhnya terasa dingin seperti es. Seketika, seluruh ingatan mengerikan dari cerita-cerita warga desa melintas di kepalanya. Dulu, satu keluarga dibunuh dengan brutal di rumah ini, tapi pelakunya tidak pernah tertangkap. Dan sekarang, mereka mulai sadar, bukan hanya kenangan buruk yang tinggal di rumah ini, tapi sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang tidak ingin mereka tinggalkan. Malam itu, Nadira memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk. Ia masuk kembali ke loteng sendirian, menyalakan senter di tangan, dan menyusuri ruangan dengan hati-hati. Udara semakin dingin, dan di sudut loteng, ia menemukan sebuah buku harian. Halamannya kotor, sebagian sudah menguning. Ia membuka buku itu dan mulai membaca. Tulisan-tulisan penuh ketakutan mengisi setiap halaman. Seorang ibu menulis tentang bagaimana anaknya mulai melihat teman imajinernya yang terus mengajaknya bermain, dan tentang bagaimana teman itu akhirnya meminta nyawa mereka sebagai imbalan. Ketika Nadira mencapai halaman terakhir, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh cepat, dan saat itu, sosok wanita dengan wajah penuh luka muncul tepat di depan wajahnya. Matanya melotot tajam dengan senyum penuh kebencian. Kalian tidak boleh pergi. Nadira menjerit dan terjatuh ke belakang. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi buku harian itu kini ada di tangannya, terbuka pada halaman yang menampilkan gambar boneka lusuh yang sama dengan yang dibawa Bayu. Saat Nadira kembali ke kamar, ia mendapati Bayu sudah tertidur sambil memeluk boneka itu erat-erat. Tapi ada yang aneh, wajah Bayu tampak seperti berubah. Ada sesuatu di balik rautnya, seperti seseorang yang berbeda. Dan saat Nadira menyentuh lengannya, Bayu tiba-tiba membuka mata dan tersenyum dengan cara yang tidak biasa. Kamu udah terlambat, Nat. Bisiknya. Sekarang kita semua tinggal di sini. Nadira semakin merasa terasing di rumah ini. Setiap malam ia dibayangi perasaan bahwa sesuatu telah berubah dalam diri Bayu. Suaminya tidak lagi seperti dulu. Bayu menjadi lebih diam dan sering berbicara sendiri dengan boneka lusuh itu, seolah-olah ada seseorang di dalam boneka tersebut. Suatu malam, Nadira memutuskan untuk mendekati Bayu. Ia duduk di sampingnya di ruang tamu. Tempat lilin kecil yang berkelap-kelip menerangi wajah suaminya yang tampak pucat dan kosong. "Bay, kamu masih ingat, kenapa kita pindah ke sini?" Nadira bertanya dengan suara pelan. Bayu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum samar. Karena kita harus tinggal bersama mereka. Jawabnya dengan suara rendah yang aneh, seolah bukan dia yang berbicara. Jantung Nadira berdetak lebih cepat. "Bayu, kamu kenapa?" Nadira mengguncang bahu suaminya dengan panik, tapi Bayu hanya tertawa pelan, sebuah tawa yang tidak biasa, tawa yang terdengar datar dan tidak berjiwa. Nadira memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Ia mulai menyelidiki latar belakang rumah ini dan menemukan sebuah artikel lama di perpustakaan desa. Dalam artikel itu disebutkan bahwa rumah ini dulu dimiliki oleh keluarga Suganda yang ditemukan tewas secara misterius di dalam rumah tanpa tanda-tanda perlawanan. Dari foto di artikel itu, Nadira melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Boneka lusuh yang sama dengan yang kini ada di tangan Bayu. Ia juga menemukan informasi bahwa sebelum keluarga Suganda tewas, anak mereka sering bicara tentang teman baru yang tinggal di dalam boneka itu. Dan setelah keluarga itu mati, boneka tersebut hilang begitu saja. Ketika Nadira pulang ke rumah, suasana semakin mencekam. Lampu rumah mulai berkedip-kedip dan suhu di dalam ruangan turun drastis. Nadira mendapati Bayu berdiri di depan cermin dengan boneka di tangan. Wajahnya pucat dan ia berbicara pada bayangannya sendiri. "Kamu ingin aku ikut mereka, kan?" kata Bayu sambil tersenyum tipis, seolah-olah bayangan di cermin membalas perkataannya. "Ayo Bayu, ikut aku." Nadira mendekat dengan hati-hati, merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Tiba-tiba, cermin itu retak sendiri dengan suara keras. Membuatnya tersentak mundur. Di balik retakan cermin, tampak bayangan samar anak kecil dengan mata hitam pekat, menatap lurus ke arah Nadira dengan tatapan kosong.
Nadira tidak sanggup lagi menahan ketakutannya. Ia menarik Bayu dan berusaha membawanya keluar dari rumah. Namun saat mereka mencapai pintu depan, pintu itu terkunci rapat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Bayu mulai tertawa lagi, kali ini dengan suara yang semakin nyaring dan menyeramkan. Kita tidak akan pernah keluar dari sini, Nad. Katanya dengan suara yang bukan lagi miliknya. Nadira memeluk suaminya erat-erat, air matanya mengalir deras. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Bayu sudah bukan Bayu lagi, ia telah menjadi milik mereka. Dan yang paling mengerikan, Nadira sadar bahwa ia juga mulai mendengar bisikan itu, bisikan yang memanggil namanya dengan lembut dan penuh tipu daya. Nadira, ayo bermain bersama kami. Malam semakin larut dan rasa dingin merambat ke seluruh tubuh Nadira. Bayu kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan rumah itu. Nadira tidak tahu lagi siapa yang ia peluk, karena suaminya berubah menjadi sosok yang asing baginya. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam, dan setiap sudutnya terasa seperti mengintai. Nadira mencoba melawan rasa takutnya, tapi bisikan-bisikan itu terus memanggilnya, menariknya ke dalam kegelapan. Nadira, ikuti kami. Kamu juga milik kami sekarang. Bisik suara anak kecil itu, semakin dekat dan semakin nyata. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan suara keras. Namun Nadira tidak merasa lega. Ia tahu ini bukan kesempatan untuk lari, ini adalah panggilan terakhirnya. Bayu berjalan ke arah pintu, menoleh ke Nadira dengan senyum dingin di wajahnya. "Ayo Nadira, kita sudah lama ditunggu," katanya sambil menggenggam boneka lusuh itu erat-erat. Dengan langkah gemetar, Nadira mengikuti Bayu. Jiwanya terbelah, di satu sisi ia ingin lari, meninggalkan semuanya. Tapi di sisi lain, ia merasa ketertarikan aneh untuk terus mengikuti. Seolah-olah rumah ini telah menjadi bagian dari dirinya, menariknya ke dalam jurang yang gelap. Ketika mereka tiba di ambang pintu, Nadira melihat bayangan samar dari keluarga yang terbunuh itu. Mereka tersenyum padanya, tapi senyuman mereka bukan senyum manusia. Itu adalah senyum penuh kebencian dan penderitaan yang tak terbayangkan. Bayu melangkah masuk ke dalam kegelapan, dan saat Nadira hendak mengikuti, sesuatu di dalam dirinya menjerit, seperti suara jiwanya yang terakhir kali memohon kebebasan. Dengan kekuatan terakhir, ia berteriak, "Jangan!" Namun, segalanya sudah terlambat. Pintu itu menutup dengan keras di belakangnya dan gelap menelan mereka. Tak ada lagi suara, tak ada lagi cahaya, hanya kegelapan yang abadi. Nadira menyadari akhirnya bahwa mereka tidak pernah benar-benar bebas dari rumah itu. Rumah ini telah memilih mereka sejak awal, dan kini mereka menjadi bagian dari cerita tragis yang akan terus berulang. Kegelapan abadi dan jiwa-jiwa yang terperangkap kini bersatu dalam diam yang tak terpecahkan. Beberapa bulan kemudian, rumah itu masih berdiri, namun kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Orang-orang desa masih menghindar dari rumah tersebut, berbicara pelan tentang kutukan yang tidak pernah bisa dihilangkan. Mereka yang masuk ke rumah itu tidak pernah keluar dengan selamat. Tapi di suatu malam yang kelam, seorang keluarga baru datang. Mereka tertarik dengan harga murah dan pemandangan indah di sekelilingnya, tanpa tahu bahwa di dalam rumah itu ada cerita lama yang terus bergulir, menunggu jiwa-jiwa baru untuk diambil. Terkadang beberapa tempat seharusnya dibiarkan sendiri. Keinginan manusia untuk memiliki atau menguasai sesuatu yang misterius hanya akan membawa mereka menuju kehancuran. Tidak semua rahasia harus dibuka, dan tidak semua rumah adalah rumah yang sesungguhnya.